Master Sekte Iblis Ilusi itu tidak hanya membunuh mereka, tetapi juga melahap kekuatan mereka. Hanya iblis alien mereka yang menelan umat manusia. Kapan ada umat manusia yang bisa menelan mereka? Yemosi dan yang lainnya bertarung dengan gila-gilaan, tetapi tidak berhasil. Dalam sekejap, 8 lebih penguasa dari ras iblis aliennya telah jatuh. Mereka telah kehilangan setengah dari kekuatan tempur mereka. Pergi, Yemosi dan yang lainnya ingin melawan. Tetapi melihat ini, kulit kepala mereka mati rasa, mengetahui bahwa rencananya telah gagal, dan tanpa ragu, mereka berbalik dan lari. "Kemana kalian bisa pergi?" teriak Master Sekte Iblis Ilusi dengan marah. Dia memobilisasi kekuatannya dan menyerang semakin ganas. Seketika 3 Master Iblis Alien lainnya dipenggal olehnya. Tetapi Yemosi dan 2 Iblis Alien, mereka mengaktifkan metode rahasia dan menghilang dari sana. Dalam sekejap, langit di atas kota Tianlei yang awalnya sangat gelap sekarang menjadi cerah kembali. Namun Master Sekte Iblis Ilusi itu tidak mengejar, tetapi kemudian dia menutup matanya untuk menenangkan pikirannya. Dan kemudian energi iblis perlahan mengalir ke dalam tubuhnya dan itu secara bertahap disempurnakan. Setelah menelan kekuatan sihir asli dari begitu banyak penguasa ras iblis alien, bahkan dia sedikit kewalahan. Energi iblis melonjak di tubuhnya, dan dia perlu untuk memurnikannya dalam beberapa waktu. Butuh setengah jam penuh sebelum akhirnya Master Sekte Iblis Ilusi itu benar-benar terkendali dan kembali normal. Saat ini budak hitam berjalan keluar dari formasi besar, dan dia datang ke depan Master Sekte Iblis Ilusi. Tentu saja dia sangat takut kepada Master Sekte Iblis Ilusi. Akan tetapi Master Sekte Iblis Ilusi menyelamatkan kota Tianlei-nya. Dia sebagai direktur kota Tianlei harus berterima kasih kepada pihak lain. Jika tidak, itu tidak akan masuk akal. Master Sekte Iblis Ilusi kemudian membuka matanya. Dia melirik budak hitam. Martial Emperor kecil yang berani keluar dari formasi besar memang membutuhkan banyak keberanian. Jika dia ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya dengan jentikan jari. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Master Sekte ini hanya melakukan apa yang ingin aku lakukan. Itu tidak ada hubungannya dengan kota Tianlei-mu," kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia melirik budak hitam itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tetap saja kota Tianlei saya harus berterima kasih kepada Master Sekte Iblis Ilusi. Saya tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh Master Sekte. Selama generasi muda ini bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak," kata budak hitam itu. Dia berkata dengan sangat hormat. Mendengar itu, Master Sekte Iblis Ilusi nampak tersenyum, seolah-olah dia mendengar lelucon. "Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan Master Sekte ini?" kata Master Sekte Iblis Ilusi. Mendengar ini, budak hitam itu tersenyum pahit. Sungguh dia hanya manajer kecil dari kota Tianlei. Apa yang bisa dia lakukan untuk memuaskan Master Sekte Iblis Ilusi? Sesaat kemudian tatapan Master Sekte Iblis Ilusi itu menjadi serius. Tetapi dia sedikit ragu-ragu. Lalu kemudian dia menggertakkan giginya dan kemudian berkata, "Saya tidak tahu kapan Qin Chen dari kota Tianlei akan kembali. Sekte ini ingin membicarakan sesuatu dengannya." Benar saja, itu ternyata karena Shao Chen. Budak hitam itu tersenyum pahit. Dia masih bertanya-tanya mengapa Master Sekte Iblis Ilusi mengambil tindakan untuk menyelamatkan kota Tianlei-nya. Namun sekarang budak hitam itu mengerti, ternyata itu karena Shao Chen. Apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Shao Chen? Budak hitam itu jelas tahu bahwa hanya ada wanita di Sekte Iblis Ilusi. Dan master dari Sekte Iblis Ilusi ini adalah yang paling anti terhadap pria. Dan seluruh murid di Sekte Iblis Ilusi juga dilarang untuk memiliki seorang pria. Luar biasa. Budak hitam itu hanya bisa menghela napas dalam. Setelah bergumam, kemudian dia berkata, "Saya tidak tahu kapan Shao Chen akan kembali. Jika Master Sekte Iblis Ilusi memiliki sesuatu yang sangat penting, saya dapat mengirim pesan dan memberitahu Shao Chen untuk kembali lebih cepat." Tidak perlu," kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia buru-buru berkata. Ada sedikit kepanikan di hatinya. Dia belum siap untuk menghadapi Qin Chen. Apa yang harus dia katakan ketika dia bertemu dengannya?
Dulu, Kaisar Qin Chen bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Dia bahkan benar-benar menipu Kaisar Qin Chen seperti yang dilakukan saudara perempuannya. Jadi, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bertemu dengannya? Melihat itu, budak hitam nampak tertegun. Perilaku Master Sekte Iblis Ilusi ini terlalu aneh. Dan jelas itu terkait dengan Shao Chen. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia ingin mengirim pesan kepada Shao Chen, mengapa dia tiba-tiba menolak? Ini selalu terasa aneh. Apakah Master Sekte Iblis Ilusi benar-benar tidak membutuhkannya? Kata budak hitam. Jika aku mengatakan aku tidak membutuhkannya, apakah kamu tidak mengerti? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia menus dingin. Seketika aura horor keluar dari tubuhnya. Dan itu langsung menekan budak hitam. Di bawah tekanan Master Sekte Iblis Ilusi, wajah budak hitam nampak pucat dan sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Budak hitam melihat pemandangan ini, penguasa Gunung Tiandi dan yang lainnya di bawah memiliki ekspresi yang tegang. Mereka tidak mengerti sebelumnya budak hitam dan Master Sekte Iblis Ilusi memiliki percakapan yang baik. Tetapi sesaat kemudian, Master Sekte Iblis Ilusi tiba-tiba menjadi marah. Sesaat kemudian, Master Sekte Iblis Ilusi itu menarik kembali auranya, dan dia nampak menyesali. Master Sekte Iblis Ilusi menyadari bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di sini. Dengar, ketika penguasa kotamu kembali, beritahu dia bahwa kali ini saya telah menyelamatkan kota Tianlei, dan dia berhutang banyak kepada saya. Biarkan dia menukar semua itu dengan batu hati iblis, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Setelah mengatakan itu, sosoknya bergetar dan dia langsung menghilang. Budak hitam itu kemudian menghela napas lega. Kemudian dia kembali ke kota Tianlei. Begitu dia kembali, Yu Qianzu dan yang lainnya segera mengelilinginya dan bertanya tentang apa saja yang telah budak hitam dan Master Sekte Iblis Ilusi itu bicarakan sebelumnya. Setelah mendengar isi percakapan antara budak hitam dan Master Sekte Iblis Ilusi, penguasa Gunung Tiandi, lelaki tua Dabei, mereka berdua bingung. Tetapi jantung Yu Qianzu dan Jiruyu berdebar kencang dan tiba-tiba mereka saling memandang. Sebagai wanita, mereka lebih sensitif dan tentu saja mereka bisa merasakan sikap Master Sekte Iblis Ilusi terhadap budak hitam itu. Itu sepenuhnya karena Master Sekte Iblis Ilusi memiliki kasih sayang yang khusus untuk Qin Chen. Tidak, mungkinkah Master Sekte Iblis Ilusi itu? Yu Qianzu dan Jiruyu nampak tercengang ketika mereka memikirkan sesuatu. Scene berpindah pada saat ini di istana berkabut. Sial! Sangguan Sinner memandang Yemoshi dan yang lainnya dengan cahaya ganas di matanya. Aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Dan aura itu langsung meresap, menekan tubuh Yemoshi, membuat Yemoshi gemetar, dan rasa takut muncul dari hatinya. Kamu sampah, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini. Apa gunanya kamu? Kata Sangguan Sinner. Dia melangkah maju. Yemoshi dan yang lainnya hanya memandang Sangguan Sinner dengan ngeri. Limbah, kalian limbah, teriak Sangguan Sinner dengan marah. Dia benar-benar marah. Awalnya dalam rencananya, Tanah Suci Darah akan menjadi tempat pemakaman bagi Qin Chen dan Fu Qianqun. Tetapi yang dia tidak duga adalah bahwa Tanah Suci Darah sudah memiliki dua master di ranah semi alam suci, yaitu Yan Licheng dan Peng Xiaoyu. Tetapi itu tetap dikalahkan, dan Tanah Suci Darah jatuh ke tangan pihak lain. Yang lebih mengejutkan Sangguan Sinner adalah bahwa setelah pertempuran di Tanah Suci Darah, dia kehilangan kontak dengan Peng Xiaoyu. Tetapi dia tidak percaya bahwa Peng Xiaoyu akan mati di tangan Qin Chen. Dia juga tahu bahwa Peng Xiaoyu juga harus menyembunyikan rahasia besar. Meskipun Peng Xiaoyu tidak memberitahunya, dia sudah melihat beberapa petunjuk. Karena rahasia besar yang disembunyikan oleh Peng Xiaoyu itu, dia percaya bahwa Peng Xiaoyu pasti masih hidup. Tetapi bahkan jika Peng Xiaoyu masih hidup, semua orang telah melihat adegan di mana Qin Chen keluar untuk mengejar Peng Xiaoyu. Tetapi sampai sekarang Peng Xiaoyu belum menghubunginya dan bahkan tidak kembali ke Kekaisaran Xuan Yuan. Sangguan Sinner mengerti bahwa telah terjadi sesuatu kepada Peng Xiaoyu. Qin Chen. Sangguan Sinner sangat marah, terutama setelah dia mendengar bahwa Chen Qing dari kota Tianlei sebenarnya adalah Qin Chen dari alam Yu kuno.
dan juga merupakan pewaris dari Kaisar Qinchen 300 tahun yang lalu. Hati Sang Guan Xiner benar-benar kacau, entah kenapa dia dipenuhi dengan kecemasan. Oleh karena itu dia mengirim Yemosi dan yang lainnya ke kota Tianlei saat Qinchen pergi. Dia ingin Yemosi dan yang lainnya menghancurkan kota Tianlei. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa iblis alien ini tidak dapat menembus kota Tianlei dan malah kembali dengan malu. Apakah belum ada berita dari iblis? Kata Sang Guan Xiner seraya memandang Yemosi dengan dingin. Tuan Iblis telah mengirim berita sebelumnya. Dia telah menemukan jejak Raja Iblis. Dan tidak akan lama lagi dia dapat menemukan posisi sebenarnya dari Raja Iblis. Kata Yemosi seraya menundukkan kepalanya. Tekanan yang diberikan Sang Guan Xiner membuatnya ketakutan. Apa? Telah menemukan jejaknya? Kata Sang Guan Xiner, kemarahannya nampak sedikit mereda. Ini adalah berita terbaik yang dia dengar hari ini. Selama dia dapat menemukan Raja Iblis dan menelan Raja Iblis, maka rencananya secara alami akan bergerak maju lagi. Terus hubungi iblis, biarkan dia memberitahu penguasa istana ini sesegera mungkin setelah mendapat berita. Selain itu, segera berikan perintah kepada orang dalam kita yang ada di Papilun Pil dan Wan Baolou untuk segera menyerang orang-orang dari Papilun Candi itu. Iya, baik. Kata Yemosi, segera dia dan yang lainnya langsung mundur dan pergi dari ruangan Sang Guan Xiner. Setelah Yemosi dan yang lainnya mundur, mereka kembali ke tempatnya. Kurang ajar, Sang Guan Xiner ini terlalu berlebihan. Apakah dia menganggapku sebagai bawahan? Dia pikir dia siapa? Tuan Yemosi, mengapa Anda tidak mengingatkan Tuan Iblis? Jika Anda terus melakukan ini, saya khawatir kita benar-benar tidak akan memiliki harga diri sedikit pun di hadapannya. Kata para iblis alien di samping Yemosi, nampak mereka sangat marah. Jangan bicara omong kosong, lebih baik memikirkan cara untuk secepat mungkin meningkatkan kekuatan kita. Tanpa Sang Guan Xiner akan lebih sulit bagi iblis alien kita menduduki benua Tianwu ini. Jangan berselisih dengan Sang Guan Xiner hanya karena masalah kecil ini. Kata Yemosi. Scene berpindah pada saat ini di markas besar Papilun Pil. Ini adalah sebuah kota yang luas yang disebut Kota Pil. Di Kota Pil ini banyak alkemis kuat berkumpul. Ini adalah tanah suci alkemis top di daratan. Pada saat ini di luar Kota Pil, sesosok perlahan muncul di kampaan. Dia diam-diam muncul di luar Kota Pil. Tetapi banyak orang kuat di luar Kota Pil tidak merasakan keberadaan orang ini. Secara alami orang ini adalah Qinchen. Qinchen hanya menghabiskan beberapa hari sebelum akhirnya sampai di sini. Kecepatannya sangat cepat. Bahkan jika puncak Tapair Martel Emperor mengetahui kecepatan Qinchen, dia akan terpana. Kota ini setelah 300 tahun itu benar-benar tidak berubah sama sekali. Kata Qinchen, dia memandang Kota Pil di depannya dengan emosi dan kegembiraan di hatinya. Meskipun Qinchen dalam kehidupan sebelumnya memegang beberapa posisi penting, tetapi pada kenyataannya tempat dia tinggal paling lama sebenarnya adalah di Kota Pil. Di Kota Pil ini Qinchen telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan secara alami saat akrab dengan tempat ini. Selanjutnya alih-alih masuk dan keluar dari gerbang kota, Qinchen malah langsung menuju ke langit di atas Kota Pil. Dan dia langsung berjalan perlahan ke bawah. Meskipun Kota Pil adalah kota netral, tidak perlu membayar biaya apapun untuk masuk ataupun keluar. Siapapun bisa masuk dan keluar. Akan tetapi siapapun yang ingin memasuki Kota Pil itu harus mendaftar melalui gerbang kota, yang merupakan satu-satunya metode untuk memasuki Kota Pil. Di langit ada banyak formasi besar yang diatur oleh Papilun Pil. Siapapun yang mencoba masuk dan keluar dari langit Kota Pil, dia akan segera mengaktifkan formasi pelindung Kota Pil. Bahkan puncak Tapair Martial Emperor tidak akan bisa melarikan diri dan akan dicekik oleh formasi pelindung itu. Tetapi terlihat Qinchen hanya bergerak sedikit. Setelah gelombang tak terlihat melintas di kampaan, Qinchen sudah memasuki Kota Pil. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka benar-benar akan terkejut. Formasi pelindung Kota Pil yang dapat dengan mudah membunuh puncak Tapair Martial Emperor, tetapi itu sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali terhadap Qinchen. Itu rumah keluarga Ouyang.
Kata Qin Chen, dia melihat rumah keluarga Ouyang. Dia langsung melangkah maju dan seketika sosoknya menghilang di langit. Pada saat ini di tempat lain terlihat sebuah menara yang menjulang tinggi. Menara ini disebut Menara Pil dan juga merupakan tempat inti Papillon Pil. Di atas Menara Pil, sebuah instrumen seperti bola sedikit bergetar ketika Qin Chen melangkah ke kotak Pil. Pada saat bola itu bergetar, sesosok tua muncul di depan bola itu. Dengan napas yang kuat keluar dari tubuhnya, tangan kanannya ditempelkan kepada bola itu, memperlihatkan tatapan yang bingung. Mengapa harta surga segudang alam tiba-tiba berfluktuasi? Mungkinkah ada orang kuat yang masuk ke kota Pil saya? Kata orang tua itu. Getaran sebelumnya jelas terganggu oleh beberapa keberadaan khusus, tetapi tidak peduli bagaimana lelaki tua itu melihatnya. Langit dan dunia terdiam lagi tanpa ada fluktuasi. Ini aneh. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya lalu berbalik dan pergi. Scene berpindah kepada kediaman rumah keluarga Ouyang. Terlihat di sebuah ruang alkimia di dalam rumah keluarga Ouyang. Seorang lelaki tua berjanggut abu-abu duduk bersila di depan tungku pil. Jejak kekuatan api melonjak dari lelaki tua itu. Nyala api ini cukup menakutkan. Api itu membakar tungku pil di depannya. Lelaki tua itu jelas sedang memurnikan sebuah pil. Singkat cerita, dia telah selesai menyempurnakan sebuah pil. Terlihat 9 pil melayang dari tungku pil. 9 pil itu mekar dengan cahaya 5 warna. Ini pil Tianlong masih hanya memiliki pola pil 5 warna. Efeknya hanya bisa dianggap sebagai kelas menengah. Bagaimana saya bisa menyempurnakan pola pil 7 warna kelas atas? Kata lelaki tua itu, ekspresinya menunjukkan kepahitan. Lelaki tua itu mengerutkan kening. Dia terus mengingat kesalahan dalam proses pemurniannya. Namun di saat itu, sebuah suara terdengar. Yang mulia dapat menyempurnakan pil Tianlong 5 warna. Dapat dilihat bahwa pencapaian alkemis telah mencapai tingkat 9 akhir. Dalam hal teknik, itu juga telah mencapai tingkat transformasi. Tetapi jika Anda ingin menyempurnakan pil Tianlong 7 warna, teknik biasa itu tidak cukup. Siapa itu? Lelaki tua itu terkejut. Dia buru-buru menoleh untuk melihat sekeliling. Dia melihat seorang pria muda duduk di kursi di sampingnya. Pria muda itu menatapnya sambil tersenyum. Hati lelaki tua itu tiba-tiba terkejut. Pria muda ini muncul di ruang alkemisnya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Metode macam apa ini? Kamu siapa? Lelaki tua itu tiba-tiba berdiri. Niat membunuh yang mengerikan muncul di sekujur tubuhnya. Dan sebuah api berwarna emas muncul di tangannya. Wakil Master Papillon Ouyang, tidak perlu panik. Ini adalah saya, kata Qin Chen. Dia berdiri, seraya membungkukkan tangannya memberi hormat. Lelaki tua itu adalah leluhur tua keluarga Ouyang dan juga menjabat sebagai wakil kepala Papillon Pil. Itu adalah Ouyang Hongguan. Apakah kamu Qin Chen? Ouyang Hongguan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Nama Qin Chen dia secara alami mengetahuinya. Dan berita di Tanah Suci Darah juga telah menyebar ke Papillon Pil, yang secara alami menyebabkan sensasi dan kekacauan di Papillon Pil. Nyatanya Ouyang Hongguan juga belum lama ini telah pergi ke rapat. Isi dari rapat itu yaitu membahas tentang kembalinya Pu Qiankun dan juga pewaris dari Kaisar Qin Chen. Karena ini terkait dengan bagaimana Papillon Pil akan memilih di masa depan. Saat ini Ouyang Hongguan menatap pria muda di depannya itu. Dia melihat dengan hati-hati. Seluruh orang tampaknya terintegrasi dengan dunia, terlepas dari satu sama lain. Benar-benar kekuatan ruang yang mengerikan. Kata Ouyang Hongguan, dia menarik napas dalam-dalam. Pantas saja Qin Chen bisa memasuki ruang pemurniannya tanpa diketahui olehnya. Pencapaian spasial pria muda di depannya ini jauh lebih baik darinya. Selain itu, Qin Chen berada di bawah tekanan auranya. Tetapi Qin Chen tidak goyah sedikit pun. Perlu dicatat bahwa meskipun kultivasinya hanya tahap akhir Martial Emperor, sebagai wakil kepala Papillon Pil,
Ia memiliki api emas dan juga kekuatan bertarung yang kuat, yang sama sekali tidak kalah dengan rata-rata puncak tahap akhir Martial Emperor. Tetapi pada saat ini, Qin Chen, di bawah terornya dan juga di bawah api emasnya, itu tidak menunjukkan rasa sedikit pun. Dia seperti biasa saja. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mendalamnya kultivasi Qin Chen. Melihat Ouyang Hongguan yang menatapnya, tanpa berbicara sedikit pun, Qin Chen tiba-tiba berkata, "Apakah ini cara Tuan Ouyang Hongguan memperlakukan seorang tamu?" kata Qin Chen seraya tertawa santai. Baru setelah itulah Ouyang Hongguan nampak sadar dari keterkejutannya dan dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Ternyata itu adalah Tuan Kota Qin. Orang tua ini benar-benar tidak menyangka Tuan Kota Qin memiliki metode yang luar biasa. Tuan Ouyang Hongguan terlalu sopan, nama Tuan Kota Qin terlalu tinggi. Lebih baik panggil saja saya Saudara Chen. Lagi pula jika bukan karena rekomendasi oleh keluarga Ouyang, akan sangat sulit bagi generasi muda waktu itu untuk memasuki dunia Yu kuno," kata Qin Chen seraya berdiri. Di matanya, meskipun Ouyang Hongguan adalah wakil kepala Papillon Pil, tetapi keluarga Ouyang banyak membantunya, dan Qin Chen secara alami lebih sopan. "Hehehe, kalau begitu aku akan memanggil Kakak Chen. Ngomong-ngomong, Kakak Chen, teknik Yin Huo yang baru saja Kakak Chen sebutkan, apakah itu benar-benar dapat menyempurnakan pil Tianlong?" kata Ouyang Hongguan. Terlihat dia sangat ingin menyempurnakan pil Tianlong 7 warna. "Tentu saja itu benar. Anda juga tahu bahwa Qin ini adalah murid dari Kaisar Qin Chen yang secara alami mewarisi pengetahuan alkimia guru. Seni Yin Huo juga diceritakan oleh guru," kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengambil pil Tianlong 5 warna. Dan kemudian api hijau muncul di tangan Qin Chen. Dan ketika api hijau itu muncul, api keemasan milik Ouyang Hongguan nampak bergetar hebat, seolah ketakutan. "Api macam apa ini?" kata Ouyang Hongguan. Dia terkejut. Api emasnya termasuk di antara 10 api tanah teratas di daratan. Tetapi di bawah api hijau Qin Chen itu benar-benar ketakutan. Selanjutnya api hijau di tangan Qin Chen itu berputar dan kemudian berubah menjadi kuali tungku pil. Dan pil Tianlong 5 warna yang telah disempurnakan oleh Ouyang Hongguan itu dimasukkan ke dalam tungku api itu. Seketika pil Tianlong yang awalnya mekar dengan cahaya 5 warna, di bawah pemurnian kuali tungku api ini, pola di atasnya mulai semakin dalam secara bertahap, dan jejak kecemerlangan yang indah meresap dari pil Tianlong itu. Melihat itu, mata Ouyang Hongguan nampak melotot. Tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan dia bergumam di dalam hatinya, "Bagaimana ini mungkin?" Tetapi meskipun di dalam hatinya dia sangat terkejut, dia tidak mengedipkan matanya sedikit pun. Matanya terus menatap tindakan Qin Chen. Dia melihat api hijau itu terus-menerus mengubah napas pil, dan akhirnya itu berubah menjadi jejak dingin yang suram. "Teknik Yin Huo Jue, apakah ini teknik Yin Huo Jue?" gumam Ouyang Hongguan. Sesaat kemudian terlihat pil Tianlong yang awalnya hanya memiliki 5 warna, itu kemudian berubah menjadi pil Tianlong yang memiliki 7 warna. Pil Tianlong itu melayang, seketika aura yang menakutkan menyapu seluruh ruangan pemurnian Ouyang Hongguan. Pada akhirnya 9 pil Tianlong yang memiliki 7 warna itu langsung jatuh ke tangan Qin Chen. "Tuan Ouyang Hongguan, tolong lihatlah," kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum, seraya menyerahkan 9 pil Tianlong itu ke tangan Ouyang Hongguan. Jantung Ouyang Hongguan berdebar kencang, dan dia dengan hati-hati melihat 9 pil itu. Saat berikutnya matanya membulat, tubuhnya yang bersemangat bergetar, dan 2 garis air mata jatuh dari sudut matanya. Pil Tianlong dengan pola pil 7 warna. Ternyata ini adalah pil Tianlong dengan pola pil 7 warna, kata Ouyang Hongguan. Inilah yang dia impikan untuk disempurnakan selama beberapa dekade. Tetapi sekarang, itu telah berhasil disempurnakan dengan mudah oleh seorang pemuda. Penampilan seperti ini sangat mengejutkan hatinya. Sayangnya, Master Ouyang Hongguan memiliki beberapa masalah dengan bahan ramuan yang Anda pilih. Jika tidak, pil Tianlong ini dapat lebih untuk disempurnakan.
itu mungkin akan meningkat menjadi pil dengan pola 9 warna. Tetapi itu sangat disayangkan, kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Apa, pil Tianlong dengan pola 9 warna? Mendengarnya saja Ouyang Hongguan bergidik, dan dia hampir terhuyung-huyung. Pil Tianlong dengan 7 warna saja sangat sulit baginya untuk disempurnakan, bahkan selama beberapa dekade ini. Dan pil Tianlong 9 warna adalah yang terbaik dalam legenda. Bahkan Master Alkemis tingkat ke-9 puncak mungkin tidak dapat menyempurnakannya. Tetapi anak di depannya ini mengatakan bahwa dia hampir bisa menyempurnakan pil Tianlong 9 warna. Ouyang Hongguan hanya merasa bahwa dia telah hidup sebagai anjing sepanjang hidupnya. Kakak Chen pantas menjadi keturunan Kaisar Qin Chen. Aku mengagumimu, kata Ouyang Hongguan. Dia memberi hormat, menatap Qin Chen dengan kekaguman, dan bahkan dia hampir ingin berlutut untuk menyembah. Tuan Ouyang Hongguan tidak perlu seperti ini, kata Qin Chen. Dia buru-buru membantu Ouyang Hongguan. Jika Ouyang Hongguan benar-benar membungkuk padanya, itu akan sangat lucu. Lagi pula, Ouyang Hongguan, Ouyang Senki, bahkan Ouyang Nana, mereka semua memiliki hubungan pribadi yang baik dengannya. Tentu saja yang terpenting adalah Ouyang Hongguan telah membantu Jixun dan yang lainnya di saat-saat kritis. Qin Chen secara alami tidak akan melupakan persahabatan ini. Kakak Chen datang ke sini dengan tujuan untuk menyatukan Papillon Pil dan mengusir orang dalam istana berkabut, kan? Kata Ouyang Hongguan seraya tersenyum. Secara alami dia dapat menebak tujuan kedatangan Qin Chen ke Papillon Pil. Mendengar ini, Qin Chen sedikit tersenyum. Tuan Ouyang Hongguan, ini memang adalah salah satu tujuan pemuda ini. Tetapi Ouyang Hongguan tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Saya memiliki tujuan lain datang ke rumah Ouyang. Mengenai beberapa murid dari Papillon Chen di saya mendengar mereka berada di bawah perlindungan keluarga Ouyang. Saya ingin bertemu dengan mereka sekarang, kata Qin Chen. Itu mudah, kata Ouyang Hongguan. Dia langsung memberikan perintah kepada murid keluarga Ouyangnya untuk mengundang Jixun, Lingshan dan yang lainnya datang ke sini. Kemudian Ouyang Hongguan banyak bertanya kepada Qin Chen tentang Tanah Suci Darah dan juga Istana Berkabut. Setelah mengkonfirmasi kebenaran konspirasi Istana Berkabut dari mulut Qin Chen, Ouyang Hongguan tentu saja sangat marah. Sejak melihat pencapaian alkemis Qin Chen, Ouyang Hongguan tidak lagi meragukan fakta bahwa Qin Chen adalah murid dari Kaisar Qin Chen. Karena di dunia ini siapapun dapat memalsukan orang lain, tetapi pencapaian alkemis tidak dapat dipalsukan. Dengan pencapaian alkemis yang diperlihatkan Qin Chen sebelumnya, Ouyang Hongguan tidak dapat memikirkan siapapun selain Qin Chen yang dapat mengembangkan kejeniusan seperti itu. Scene berpindah ke sebuah tempat yang disebut tempat pelatihan murid inti Papillon Pil. Disinilah ruang pelatihan Papillon Pil berada, dan ada murid jenius di mana-mana. Mereka yang dapat datang ke sini adalah murid teratas Papillon Pil yang dibudidayakan oleh Papillon Pil. Jixun, Zhao Lingshan, Lin Tian, Jian Ying, dan Yu Wenpeng, walaupun kelimanya telah diangkat menjadi seorang penatua di Papillon Pil, namun kelimanya cukup spesial karena beberapa alasan khusus dan juga perhatian dari Papillon Pil. Kelimanya masih tinggal di markas Kota Pil dan berlatih di Kota Pil. Saat ini di ruang pelatihan terlihat Lin Tian duduk bersila, cahaya api mengalir di sekujur tubuhnya. Api ini bersinar dengan cahaya dingin yang nampak sangat menakutkan. Namun di saat itu sesosok bayangan melintas. Sosok bayangan itu tiba-tiba muncul dan langsung melayangkan tinjunya ke arah Lin Tian. Sosok yang menyerang Lin Tian itu ternyata adalah Jiang Ying. Jiang Ying nampak ingin mencoba kekuatan Lin Tian. Jiang Ying, jika kamu tidak berkultivasi dengan baik, kamu jangan datang untuk menggangguku, kata Lin Tian. Dia nampak terlalu malas untuk bertengkar dengan Jiang Ying. Dia tahu bahwa Jiang Ying suka bermain-main dan tidak dapat diandalkan. Akan tetapi dalam periode waktu ini, setelah mengetahui situasi Qin Chen di luar, mereka semua berlatih dengan panik dan hampir tidak ada waktu untuk malas. Dan setiap orang telah mendorong potensi mereka secara ekstrim.
Oke, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Tuan Ouyang Hongguan meminta kita untuk menemuinya, kata Jiang Ying. Kita? Lin Tian terkejut. Ya, ada kami juga. Suara lembut terdengar, dan terlihat 3 orang datang ke sana. Ketiga orang itu adalah Ji Sun, Zhao Lingshan, dan Yu Wenpeng. Leluhur Ouyang Hongguan sebenarnya menyuruh mereka berlima pergi ke sana bersama-sama. Ini, kelimanya nampak curiga. Mungkinkah terjadi sesuatu? Putri Ji Sun, apakah kamu tahu apa yang disuruh leluhur untuk kita lakukan? Kata Ling Tian, dia mengerutkan kening. Sekarang daratan dalam kekacauan. Jika sesuatu terjadi, itu mungkin bukan hal yang baik. Aku tidak tahu. Aku sudah bilang jangan panggil aku seorang putri. Di dalam domain seni bela diri ini, saya bukan seorang putri, kata Ji Sun. Dia tersenyum pahit. Dia adalah putri dari kerajaan Qi besar. Tetapi di domain bela diri ini, siapa yang akan mengenalinya sebagai putri kecil dari 5 kerajaan? Saya sudah terbiasa. Di mataku kamu adalah seorang sang putri, kata Jiang Ying. Dia menyeringai seraya tersenyum dan melirik Zhao Lingshan di sampingnya. Zhao Lingshan nampak memelototinya. Pahlawan ini tidak pernah serius. Ayo pergi. Pada akhirnya kelima orang itu berbalik. Mereka meninggalkan ruang pelatihan dan menuju ke tempat Ouyang Hongguan. Singkatnya, Lingshan dan kelima orang itu segera tiba di mansion keluarga Ouyang. Begitu mereka memasuki mansion, mereka bertemu dengan Tuan Ouyang Senki yang sedang menunggu di depan pintu. Tuan Ouyang Senki, apakah Anda tahu mengapa leluhur memanggil kami? Kata Lin Tian. Dia bertanya. Ouyang Senki juga baru saja menerima pesan. Dia hanya tersenyum masam dan berkata, orang tua ini juga tidak tahu. Orang tua ini juga baru saja menerima berita itu. Di bawah kepemimpinan Ouyang Senki, rombongan itu berjalan menuju bagian dalam dari mansion. Pada saat ini Qin Chen juga telah memberitahu Ouyang Hongguan semua yang terjadi di Laut Guntur dan juga di Tanah Suci Darah. Semua itu jelas mengejutkan Ouyang Hongguan. Dia tidak pernah berharap Qin Chen telah mengalami begitu banyak hal di hari-hari ini. Di saat itu Ouyang Hongguan mendengar suara Ouyang Senki yang berkata dari luar pintu, leluhur, Lin Tian dan yang lainnya ada di sini. Mendengar itu Qin Chen langsung berdiri. Ouyang Hongguan yang melihat kegembiraan Qin Chen, dia hanya tersenyum tipis dan kemudian berkata, bawa orangnya masuk. Ya, baik leluhur, kata Ouyang Senki. Kemudian dia membuka pintu ruang pemurnian. Ouyang Senki langsung masuk bersama Zhao Lingshan dan yang lainnya. Leluhur tua, saya tidak tahu apa yang leluhur mau, kata Ouyang Senki. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba matanya membulat. Dia menatap Qin Chen dengan bingung dan berkata, kamu. Dan pada saat ini Zhao Lingshan dan yang lainnya juga telah melihat Qin Chen. Semuanya tertegun di tempat. Tubuh mereka sedikit gemetar dan air mata tiba-tiba muncul dari mata mereka. Semuanya, aku kembali, kata Qin Chen seraya tersenyum. Dia menatap semua orang dan berkata dengan ringan, Chen Shao. Jiang Ying bergegas dan dia langsung meninju ke arah Qin Chen. Boom, pukulan ini jatuh. Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Tetapi Jiang Ying tiba-tiba memeluk Qin Chen seraya berteriak, sial, kamu akhirnya kembali. Selanjutnya kedua pria itu saling berpelukan. Terlihat cukup menjijikkan. Chen Shao, Shao Chen, Lin Tian dan Yu Wenpeng juga melangkah maju dengan penuh semangat. Suara mereka sedikit bergetar. Dan Ji Sun juga Zhao Lingshan, air mata mereka mengalir tanpa peringatan. Keduanya memandang Qin Chen diam-diam. Air mata mereka terus jatuh, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dalam keheningan ini, emosi mereka tak terkendali. Qin Chen dan kelima temannya itu nampak melepaskan rindu satu sama lain. Secara alami ada kata-kata yang tak ada habisnya. Dan semua orang sangat bersemangat hanya untuk beberapa saat, sebelum pada akhirnya kembali menjadi tenang. Saudara Chen datang ke sini kali ini, apakah itu untuk menyatukan Papillon Pill? Tanya Ouyang Senki. Qin Chen mengangguk. Apakah kamu punya rencana? Kata Ouyang Senki. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen tidak memahami kesulitan di Papillon Pill.
Meskipun ada Kaisar Jijing di pihak mereka dan juga Tuan Situ Xingzhou dari keluarga Situ, tetapi penentangnya juga orang yang kuat dan juga tidak boleh diremehkan. Jangan khawatir, karena saya ada di sini, tentu saja saya yakin. Tetapi saya masih membutuhkan bantuan Master Ouyang Hongguan, kata Qin Chen seraya tersenyum dan menatap Ouyang Hongguan. Ouyang Hongguan secara alami mengangguk. Apa yang harus aku lakukan? Kata Ouyang Hongguan. Dia secara alami akan membantu, tetapi yang tidak dia mengerti adalah metode apa yang bisa digunakan Qin Chen untuk membuat Presiden Papilunpil menyetujui penyatuan Tanah Suci Darah. Saya ingin Tuan Ouyang Hongguan membawa saya ke Istana Api Surgawi, kata Qin Chen. Apa Istana Api Surgawi? Ouyang Hongguan terkejut. Ini bukan tugas yang mudah. Istana Api Surgawi adalah tempat paling sentral di Pagoda Pil, di mana harta api yang diperoleh Papilunpil selama bertahun-tahun ditempatkan di sana, dan dunia api yang sangat berbahaya telah terbentuk di sana. Dan di Istana Api Surgawi, para alkemis dapat meningkatkan tingkat kultivasi api mereka, dan bahkan dapat dikenali oleh beberapa api yang menantang surga dan kemudian diwariskan. Dalam keadaan normal, hanya jenius yang paling menentang surga yang ada di Papilunpil yang bisa memasukinya. Tempat ini adalah harta inti Papilunpil. Bahkan jika Ouyang Hongguan sendiri yang ingin memasukinya, dia juga harus melapor kepada Presiden Papilunpil. Apakah kamu yakin? Kata Ouyang Hongguan dengan sungguh-sungguh. Jika dia dengan gegabah membawa Qin Chen ke dalam Istana Api Surgawi, maka itu akan sangat berbahaya. Dia bisa dianggap mengkhianati Papilunpil. Meskipun dia percaya kepada Qin Chen, begitu Presiden Papilunpil menyalahkannya, dia akan menjadi pengkhianat Papilunpil dan juga akan kehilangan posisi sebagai wakil Presiden Papilunpil. Jangan khawatir, saya melakukan ini, tentu saja saya memiliki rencana, kata Qin Chen. Tapi aku sendiri, aku mungkin tidak akan bisa membawamu memasuki Istana Api Surgawi. Memasuki Istana Api Surgawi tidaklah mudah. Anda perlu memverifikasi token. Tanpa token, bahkan jika saya adalah wakil Presiden Papilunpil, saya tidak akan bisa membawamu masuk, kata Ouyang Hongguan. Tuan Ouyang Hongguan, Anda hanya perlu membawa saya ke pintu masuk Istana Api Surgawi, kata Qin Chen. Bawa ke pintu masuk Istana Api Surgawi, kata Ouyang Hongguan. Dia mengerutkan kening dan kemudian dia berkata, baik, saya akan mencobanya, kata Ouyang Hongguan, tetapi dia mengeluarkan keringat dingin dari tangannya, karena ini terlalu berbahaya. Dia merasa sangat gugup jika terjadi kesalahan. Dia mungkin akan kehilangan posisi sebagai wakil Presiden Papilunpil. Bukan hanya itu, fondasi keluarga Ouyangnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya juga akan hancur total. Ouyang Nana adalah wanita suci dari Papilunpil. Dia memenuhi syarat untuk melihat Istana Api Surgawi. Saya bisa membiarkan Ouyang Nana membawamu ke sana, kata Ouyang Hongguan. Kapan Anda akan masuk? Tanya Ouyang Hongguan. Lebih cepat lebih baik. 3 hari lagi. Sebelum itu saya akan mengunjungi rumah keluarga Situ dan juga Kaisar Jijing, kata Qin Chen. 3 hari ini Qin Chen diam-diam mengunjungi rumah keluarga Situ dan juga Kaisar Jijing. Melihat kedatangan Qin Chen, keduanya secara alami terkejut. Tetapi setelah memahami rencana Qin Chen, mereka semua lebih terkejut. Memasuki Istana Api Surgawi, kemungkinan besar Presiden Papilunpil akan marah, dan tindakan Qin Chen tidak diragukan lagi bermain api. 3 hari kemudian nampak Qin Chen telah bersiap-siap untuk menuju Istana Api Surgawi. Saudara Chen, apakah kamu benar-benar yakin Istana Api Surgawi adalah tempat inti dari Pagoda Pil dan juga merupakan tempat yang paling tabu? Ini adalah tempat yang paling penting bagi Presiden Papilunpil. Pada hari ketiga ini, ketika Qin Chen hendak pergi ke Istana Api Surgawi, Ouyang Hongguan dan yang lainnya nampak masih terlihat gugup. Jangan khawatir, jika saya tidak yakin, saya tidak akan melakukan hal ini, kata Qin Chen seraya sedikit tersenyum, penuh percaya diri dengan apa yang akan dia lakukan. Saudara Chen, mengapa kamu begitu percaya diri? Ouyang Hongguan dan yang lainnya tidak memahami dari mana kepercayaan diri Qin Chen.
Karena Presiden Papilun Pil saat ini adalah Mo Yuanbei, kata Qin Chen dengan ringan. Apakah ada hubungan antara keduanya? Ouyang Hongguan dan yang lainnya nampak terkejut. Presiden Papilun Pil saat ini adalah Mo Yuanbei. Tetapi apa hubungannya antara Presiden Papilun Pil Mo Yuanbei dengan Qin Chen? Tentu saja ada hubungannya, kata Qin Chen. Dia menghela napas, jejak nostalgia di matanya muncul, seolah-olah dia tenggelam dalam beberapa kenangan. Mo Yuanbei, Presiden Papilun Pil saat ini, alkimia top di daratan, master alkemis tingkat 9 puncak. Dia juga dewa di benak semua alkemis di dunia. Dia sangat misterius. Sejak menjabat sebagai Presiden Papilun Pil lebih dari 200 tahun yang lalu, dia telah hidup dengan cara yang sangat sederhana dan jarang berpartisipasi dalam mengelola Papilun Pil. Dan hanya sedikit orang yang tahu dengan tingkat kultivasinya saat ini. Lagi pula dia sudah menjadi Master Alchemist Top ketika dia mengambil alih posisi Presiden Papilun Pil lebih dari 200 tahun yang lalu. Setelah 200 tahun, mungkin dia telah menempuh jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sudah hampir dianggap sebagai dewa tertinggi di Papilun Pil. Kali ini penaklukan istana berkabut. Papilun Pil belum memutuskan apapun. Itu semua adalah karena Mo Yuanbei sebagai Presiden Papilun Pil. Dia tidak berbicara sama sekali. Dia sama sekali tidak memutuskan kemana arah Papilun Pil akan berpihak. Namun semua orang tidak ada yang tahu bahwa ketika Mo Yuanbei masih muda, dia sebenarnya hanyalah seorang magang kecil di Papilun Pil. Dan bahkan dia telah melakukan kesalahan. Dia kemudian diusir dari Papilun Pil. Pada saat itu Qin Chen yang merasa kasihan lalu menyelamatkannya dan kemudian bahkan menerimanya sebagai murid. Hanya sedikit orang di Papilun Pil yang mengetahui ini dan bahkan mungkin tidak ada yang mengetahuinya. Di kehidupan sebelumnya Qin Chen tidak pernah menerima seorang murid karena dia terlalu memiliki banyak urusan di kehidupan sebelumnya. Tetapi Qin Chen tidak pernah menyangka murid yang diangkatnya waktu itu sekarang telah menjadi Presiden Papilun Pil. Qin Chen bahkan tidak pernah menyangka itu. Saya tidak tahu seperti apa rupa anak ini setelah lebih dari 300 tahun. Apakah dia akan mengenali saya sebagai guru? Kata Qin Chen seraya menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak perlu memberitahu Ouyang Hongguan dan yang lainnya tentang hal-hal ini. Pada hari ini, setelah mengubah penampilannya, Qin Chen berpakaian seperti murid Papilun Pil dari keluarga Ouyang. Kemudian ditemani Ouyang Hongguan dan juga Ouyang Nana. Mereka bergegas menuju ke Istana Api Surgawi. Kamu adalah murid dari leluhur. Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Kata Ouyang Nana. Dia memandang Qin Chen dengan curiga. Ouyang Hongguan sama sekali tidak memberitahu Ouyang Nana tentang identitas Qin Chen. Tetapi pada saat ini, di saat Ouyang Nana melihat sosok Qin Chen, dia merasa sangat akrab, seolah-olah dia mengenalnya. Saya adalah seorang murid dari leluhur Ouyang Hongguan. Sebelumnya guru mengatakan bahwa hanya ketika saya memasuki ranah Martial Emperor, saya bisa memasuki Papilun Pil untuk berlatih. Dan ini adalah kali pertamanya murid datang ke Papilun Pil. Jadi tentu saja wanita muda ini tidak akan mengenal murid, kata Qin Chen. Dia menjawab sambil tersenyum. Kamu sangat mirip dengan teman lamaku. Siapa namamu? Kata Ouyang Nana dengan ragu-ragu. Wanita muda ini pasti salah mengenali orang. Ouyang Nana adalah wanita suci dari Papilun Pil. Bagaimana bisa gadis seperti itu mengenal saya? Saya hanya alkemis kecil. Nama saya adalah Danseng, kata Qin Chen seraya tersenyum. Oh, Danseng, kata Ouyang Nana seraya menundukkan kepalanya. Dia benar-benar merasa sangat akrab dengan pria bernama Danseng ini. Nana, Danseng adalah murid yang kuterima dari luar. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota Pil. Anda bisa memperkenalkan kota Pil kepadanya, kata Ouyang Hongguan. Setengah jam kemudian, Qin Chen dan yang lainnya telah tiba di pagoda Pil. Qin Chen melangkah keluar dari gerbang dan melihat sebuah gedung tinggi yang megah di depan matanya. Bangunan itu hampir mencapai langit.
menjulang tinggi. Itu sangat spektakuler. Di pintu masuk utama di depan menara terdapat pelakat dengan dua karakter berlapis emas. Dua kata ini mengandung paksaan tanpa akhir. Orang biasa tidak melihat ada yang salah. Tetapi ketika seorang master melihatnya, dia tiba-tiba merasa dunia redup di depannya. Dikabarkan bahwa pelakat ini ditulis oleh seorang master tingkat atas Papilun Pil di zaman kuno dan berisi konsepsi artistik Pildau. Semakin kuat basis kultivasi, semakin orang itu merasakannya. Jangan terlalu lama melihat pelakat itu. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, Anda akan kehilangan akal sehat, kata Ouyang Nana. Dia memperingatkan. Terima kasih Nona karena sudah mengingatkan, kata Qin-Chen seraya sedikit tersenyum. Namun Qin-Chen menghela napas dalam di dalam hatinya. Ketika dia melihat dua plakat itu, dia yakin orang yang menulis dua kata itu pasti adalah orang di ranah alam suci dari Papilun Pil. Orang biasa tidak akan memiliki keterampilan seperti itu. Nana bawa Danseng ke Pagoda Pil untuk berjalan-jalan. Saya pertama-tama akan mengajukan izin untuk memasuki Istana Api Surgawi, kata Ouyang Hongguan seraya pergi. Kemudian Ouyang Nana segera membawa Qin-Chen ke Pagoda Pil. Namun ketika Ouyang Nana hendak membawa Qin-Chen mengunjungi Pagoda Pil, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ouyang Nana, siapa anak laki-laki yang kamu bawa? Bukankah kamu harus memperkenalkannya kepadaku? Suara itu jatuh dan sesosok muncul. Sosok itu memegang kipas di tangannya. Qin-Chen melihat orang itu dan menyadari bahwa orang itu baru berusia 40 tahun tetapi sudah menjadi Master Alkemis tingkat 9. Karakter seperti ini mungkin tidak jauh lebih buruk dari Ouyang Nana. Sue Jigui, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan mengganggu, kata Ouyang Nana dengan dingin. Orang itu ternyata bernama Sue Jigui. Dia berasal dari keluarga Sue. Dan dia juga merupakan seorang putra suci dari Papilun Pil. Keluarga Ouyang dan keluarga Sue juga nampak memiliki perselisihan. Kedua keluarga ini masing-masing memegang pendapatnya sendiri. Abaikan dia, ayo pergi, kata Ouyang Nana. Dia memelototi Sue Jigui dengan ganas. Tetapi kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lalu menarik Qin-Chen untuk pergi. Akan tetapi Sue Jigui langsung menghentikan keduanya dan kemudian berkata, Ouyang Nana, kamu tidak akan bisa pergi sebelum kamu memperkenalkan orang asing ini padaku, kata Sue Jigui. Terjadi perselisihan antara Ouyang Nana dan Sue Jigui, yang pada akhirnya kedua orang itu langsung bertarung. Bloodline Phoenix kuno milik Ouyang Nana langsung ditampilkan. Melihat itu Sue Jigui nampak mencibir. Kemudian dia juga langsung menampilkan bloodline-nya. Sosok binatang buas langsung muncul. Binatang buas itu meraung dan bergegas menuju Phoenix kuno Ouyang Nana dan segera menekan bloodline Phoenix kuno Ouyang Nana. Adegan di sini juga menarik banyak perhatian orang lain untuk melihatnya. Salah satunya adalah putra suci Papilun Pil dan salah satunya adalah wanita suci Papilun Pil. Saat ini wajah Ouyang Nana tiba-tiba berubah meskipun dia telah menerobos Martel Emperor setelah dia keluar dari alam Yu kuno. Tetapi Sue Jigui lebih tua darinya. Dia telah menembus ranah Martel Emperor bertahun-tahun sebelumnya. Dalam hal kultivasi, secara alami ada celah besar antara dia dan Sue Jigui. Ouyang Nana menjadi marah karena malu. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan Qin-Chen mengalami kecelakaan di sini. Dia kemudian akan membakar darahnya sendiri. Namun di saat itu, sebuah telapak tangan muncul, langsung menghentikan Ouyang Nana dari belakang. Biarkan aku yang melakukannya, kata Qin-Chen, matanya suram. Ketika dia mencapai ranahnya, dia sama sekali tidak peduli untuk memperhatikan junior seperti Sue Jigui. Bahkan jika Sue Jigui adalah andalan dari keluarga Sue, itu sama sekali tidak ada artinya di mata Qin-Chen. Tetapi perilaku Sue Jigui membuatnya sangat tidak nyaman. Dengan mendus dingin, Qin-Chen mengangkat tangannya. Sebuah telapak tangan muncul dan langsung meraih Sue Jigui secara langsung. Anak ini sedang mencari kematian. Putra suci ini akan memenuhinya, kata Sue Jigui dengan mata yang menghina.
Dia kemudian melakukan tembakan. Sebelum membunuh Qingchen, dia ingin terlebih dahulu memotong tangan Qingchen. Di bawah mata semua orang, telapak tangan Qingchen tiba-tiba meraih pergelangan tangan Sui Jigui. Sui Jigui hanya merasa bahwa kekuatan yang menakutkan telah tiba, dan rasa sakit yang menusuk tulangnya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa? Sui Jigui berteriak. Dia nampak kesakitan di tangannya. Berhenti. Rasa sakit yang hebat membuat wajah Sui Jigui memerah. Dia terus menjerit kesakitan. "Apakah kamu tahu siapa aku? Biarkan aku pergi," kata Sui Jigui dengan marah. "Aku tidak peduli siapa kamu. Ini adalah pagoda pil. Setiap alkemis memenuhi syarat untuk masuk. Saya hanya bertindak untuk mengajari apa yang disebut anak suci yang tidak mengikuti aturan," kata Qingchen. Dia melambaikan tangannya dan langsung melemparkan Sui Jigui. Sosok Sui Jigui langsung jatuh ke tanah. Sui Jigui mengangkat kepalanya menatap Qingchen dengan ngeri. Siapa anak lelaki ini? Dia terlihat lebih muda dari dirinya, tetapi dalam kekuatan, dia lebih menakutkan dari dirinya. Kapan keluarga Ouyang menemukan kejeniusan yang begitu menakutkan? "Nah, ini pagoda pil. Ini bukan tempat untukmu memamerkan kekuatan. Orang-orang akan segera datang," kata Sui Jigui. Benar saja, setelah kata-katanya jatuh, beberapa penjaga tiba-tiba muncul di sana. Sui Jigui kemudian menunjuk ke arah Qingchen lalu berkata, "Apa yang kalian lakukan? Cepat jatuhkan anak itu, bawa dia ke penjara. Interogasi secara ketat." Kemudian Ouyang Nana melangkah maju lalu berkata, "Kalian mundur." Selanjutnya Ouyang Nana memandang Sui Jigui dan berkata, "Sui Jigui, kamu tidak tahu malu. Kamu jelas telah melakukannya lebih dulu dan mengatakan bahwa Danseng yang bersalah. Ingat, pagoda pil ini bukan milik dari keluarga Sui Anda," kata Ouyang Nana. Para penjaga itu menemukan bahwa Sui Jigui dan Ouyang Nana mengalami konflik. Tiba-tiba mereka merasakan sakit kepala. Konflik antara kedua keluarga besar ini itu bukan sesuatu yang bisa mereka ikut campur. "Saya adalah wakil kepala Balai Penegak Hukum Kota Pil. Beraninya kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan," kata Sui Jigui seraya memandang para penjaga itu dengan tidak puas. Qingchen mengerutkan kening, sosoknya bergerak lagi dan dia langsung menuju ke arah Sui Jigui. Melihat itu, para penjaga itu langsung bergerak secara alami walaupun mereka tidak ingin ikut campur. Tetapi mereka tidak bisa melihat Sui Jigui menderita. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Qingchen sudah melewati mereka. Apa? Kecepatan macam apa ini? Para penjaga itu terkejut dan mereka mengerti bahwa kekuatan lawan pasti di atasnya. "Sampah, saya sudah memberimu peringatan. Sepertinya peringatan itu belum cukup," kata Qingchen. Suaranya jatuh. Dia langsung menampar Sui Jigui beberapa kali. Seketika pipi Sui Jigui nampak seperti roti kukus. Melihat itu, semua orang nampak tidak menyangka Sui Jigui sebagai putra suci Papiliun Pil benar-benar dipukuli seperti itu. Namun tindakan Qingchen juga membuat banyak orang merasa lega, karena Sui Jigui selalu sombong karena statusnya sebagai putra suci. "Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, pemuda ini akan membunuhmu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya," kata Qingchen kepada Sui Jigui. Dia berkata dengan dingin. "Baik." Sui Jigui nampak menggigil. Dia tahu bahwa Qingchen tidak bercanda, dan jika dia benar-benar berbicara omong kosong lagi, dia khawatir Qingchen akan benar-benar membunuhnya. Qingchen mendengus dingin. Dia kemudian melemparkan Sui Jigui ke tanah. Setelah itu kemudian Qingchen memandang sekelompok penjaga itu. "Dan kalian semua, pagoda pil adalah tempat bagi para alkemis untuk berkomunikasi, bukan tempat di mana putra suci memamerkan kekuatan. Kalian jangan sampai membantu orang yang salah. Apakah kalian mengerti?" kata Qingchen. Matanya sangat dingin tetapi nadanya sangat serius, membuat para penjaga itu merasa seolah-olah Master Papiliun sedang memarahi mereka, dan mereka tanpa sadar mengangguk lalu berkata, "Ya, saya akan mengerti." "Bagus." Qingchen melambaikan tangannya dan kemudian berkata kepada Ouyang Nana, "Ayo pergi." Ouyang Nana nampak sedikit pusing. Dia tidak bisa bereaksi. Kemudian dia membawa Qingchen ke lantai 2 pagoda pil.
Saat ini Sui Jigui nampak sangat malu. Dia benar-benar sangat malu mendengarkan diskusi di sekitarnya. Wajahnya memerah dan dia melirik punggung Qin-Chen dengan kejam. Lalu dia berkata, "Bocah sialan, tunggu pembalasanku," kata Sui Jigui sebelum akhirnya dia berbalik dan pergi. Setelah itu tempat itu dengan cepat kembali tenang. Tetapi identitas Qin-Chen membuat banyak orang nampak penasaran. "Dan Seng, apakah kamu begitu kuat?" tanya Ouyang Nana. Kekuatan Qin-Chen sebelumnya telah membuatnya sangat terkejut. Dia sendiri bukan lawan dari Sui Jigui, tetapi tanpa diduga, Qin-Chen memberi pelajaran Sui Jigui. "Nona Aoyang, bukan aku yang kuat, tetapi Sui Jigui itu terlalu lemah," kata Qin-Chen sambil tersenyum. "Kamu harus hati-hati, Sui Jigui memiliki hati yang pendendam. Dia tidak akan melepaskan apa yang baru saja terjadi. Selain itu, Sui Jigui adalah wakil direktur Balai Penegak Hukum dan memiliki banyak metode," kata Ouyang Nana. Dia berkata dengan cemas. Tetapi kemudian dia memikirkan leluhur Ouyangnya dan lalu berkata, "Tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Leluhur ada di sini dan keluarga Sui tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Bahkan jika tuan dari Balai Penegak Hukum datang, leluhur dapat menghentikannya," kata Ouyang Nana. "Saya tahu siapa yang benar dan siapa yang salah sebelumnya. Balai Penegak Hukum seharusnya tidak memihak kepada orang yang salah," kata Qin-Chen seraya tersenyum. Namun Ouyang Nana menjelaskan bahwa Balai Penegak Hukum mungkin akan mengesampingkan antara yang benar dan salah dan akan memihak kepada keluarga Sui. Selanjutnya Ouyang Nana dan Qin-Chen telah tiba di lantai 2. Lantai 2 pagoda pil adalah pasar perdagangan pil, di mana banyak alkemis dapat memperdagangkan pil mereka sendiri satu sama lain. Dan bahkan beberapa bahan obat juga dapat diperdagangkan di sini. Di sini Anda dapat melihat ramuan langka yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini Qin-Chen berdiri di pasar perdagangan dan kemudian melihat sekeliling. Terlihat semua orang yang ada di sana adalah Master Alkemis. Dan yang terlemah merupakan Master Alkemis tingkat 8. Jika Master Alkemis tingkat 8 ini ditempatkan di langit utara atau bahkan negeri 100 dinasti, mungkin dia akan menjadi penguasa. Tetapi di lapisan pertama domain bela diri ini, Master Alkemis tingkat 8 itu merupakan tingkat terlemah. Qin-Chen melihat ke pasar perdagangan dan semua yang dia lihat adalah ramuan yang sangat berlawanan dengan langit. Anda harus tahu bahwa ini adalah pasar perdagangan pagoda pil. Obat mujarab biasa tidak akan dijual di sini. Ramuan biasa dapat dijual di kota pil. Yang bisa diperdagangkan di sini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Banyak obat mujarab yang bahkan didambakan oleh Qin-Chen. Tetapi ini bukan saatnya untuk Qin-Chen berbelanja. "Ayo pergi," kata Qin-Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan lalu melanjutkan ke tempat selanjutnya. Namun di saat dia akan menaiki tangga, "Raja Obat Tianhao, ada apa denganmu?" Teriakan keras terdengar. Tampaknya ada kecelakaan di suatu tempat di pasar perdagangan dan sekelompok orang semuanya bergegas. "Hah?" Qin-Chen menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih di tengah kerumunan tampaknya telah jatuh dan banyak orang langsung mengelilinginya. Qin-Chen ditarik oleh Ouyang Nana. Dia tersenyum pahit dan hanya bisa mengikuti. Kerumunan saat ini penuh sesak dan banyak Master Alkemis berkerumun di sana dengan cemas. "Lu Xun, apa yang terjadi?" kata seorang Master Alkemis yang baru datang. Dia bertanya kepada seorang Master Alkemis yang sudah ada di sana yang bernama Lu Xun. Master Alkemis yang bernama Lu Xun itu nampak cemas, lalu berkata, "Saya juga baru datang ke sini. Saya mendengar bahwa Raja Obat Tianhao mendapat petunjuk naga hitam. Jadi saya ingin berdagang dengannya." Naga hitam Yin. Kerumunan tiba-tiba berseru. Naga hitam Yin adalah kelas teratas di antara ramuan tingkat 9. Ramuan ini disebut naga hitam Yin karena bentuknya seperti naga hitam dan tumbuh di tempat dengan Yin yang berat. Namun meski ramuan ini sangat beracun, tetapi efeknya sangat ajaib. Itu bisa menyucikan jiwa. "Yah, ini ramuan naga hitam. Jadi awalnya saya sangat bersemangat. Siapa yang tahu bahwa transaksinya baru setengah jalan.
Tetapi tiba-tiba Raja Obat Tianhao pingsan dan tidak bisa bangun. Kata Lu Xun, suaranya nampak sangat gelisah. Raja Obat Tianhao juga merupakan temannya, jadi tentu saja dia tidak ingin melihatnya dalam masalah. Pada saat ini semua master alkemis yang ada di sana melangkah maju untuk menyelidiki. Mata mereka serius dan mereka menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Aneh, tidak ada keanehan dalam tubuh Raja Obat Tianhao dan tidak ada cedera sama sekali. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi pingsan? Mungkinkah dia diracuni?" Seorang master alkemis menyela. "Keracunan? Itu sepertinya tidak mungkin," kata seorang master alkemis lainnya. "Secara alami, seorang alkemis dapat mengetahui secara sekilas apakah orang itu diracuni atau tidak." "Aku akan melihatnya lagi," kata lelaki tua berjanggut abu-abu itu. "Saya harap Penatua Wu Zhen dapat melihat sesuatu." Ternyata lelaki tua berjanggut abu-abu itu bernama Wu Zhen. Dia seorang master alkemis tingkat 9. Dan dia juga dianggap sebagai salah satu status tertinggi di antara semua orang yang ada di tempat kejadian. Dia berbicara, tentu saja tidak ada yang berani membantah. Hanya saja setelah Penatua Wu Zhen melangkah maju dan memperhatikan dengan seksama untuk waktu yang lama, tiba-tiba matanya sangat kusam. "Ini adalah ciri-ciri akhir kehidupan," kata Penatua Wu Zhen. Mendengar itu semua orang nampak terkejut. Akhir kehidupan. Dengan kata lain, Raja Obat Tianhao bisa sembuh apabila dia menerobos ke ranah selanjutnya. Dan secara alami usianya akan bertambah. Tetapi itu sama sekali tidak mungkin. "Coba beri dia pil penopang hidup terlebih dahulu," kata Penatua Wu Zhen. Pil penopang hidup adalah pil tingkat 9 yang khusus disuling dari daun umur panjang. Itu bisa memperpanjang umur seseorang. Dalam keadaan normal, itu dapat meningkatkan umur seseorang sekitar 10 tahun. Ini adalah pil yang sangat menentang surga. Pil jenis ini harganya sangat mahal di dunia luar. Akan tetapi di Papillon Pil, untuk menyelamatkan Raja Obat Tianhao, Penatua Wu Zhen secara alami akan mengeluarkannya. Segera pil hijau jamru dikeluarkan dan itu langsung dimasukkan ke dalam mulut Raja Obat Tianhao. Mata semua orang dengan hati-hati menatap, hanya untuk menemukan bahwa setelah meminum pil penopang hidup, kulit Raja Obat Tianhao tidak meredak tetapi menjadi lebih pucat dan aura di tubuhnya menjadi lebih lemah. Apa yang terjadi? Semua orang tidak bisa memahaminya. Biarkan orang tua ini mencoba metode akupuntur ajaib. Pada saat ini orang lain di antara kerumunan angkat bicara. Dia adalah seorang lelaki tua. Begitu dia muncul, wajah semua orang langsung menunjukkan rasa hormat. "Metode akupuntur magis Guru Gu Juo seharusnya efektif," kata seseorang. Lelaki tua itu ternyata bernama Gu Juo. Dia juga adalah seorang master alkemis dan reputasinya tidak kalah dengan Penatua Wu Zhen. Selanjutnya Gu Juo tidak berbicara omong kosong. Dia langsung mengeluarkan jarum emasnya dan langsung ditusukkan kepada Raja Obat Tianhao. Guru Gu Juo atau Guru Gu Liao ini langsung mencoba mempraktekkan metode akupuntur ajaibnya. Namun sesaat berikutnya, Gu Liao mundur dengan wajah berat. Dan orang lain juga dapat melihat bahwa teknik akupuntur magis dari Guru Gu Liao tidak berpengaruh kepada Raja Obat Tianhao. Dan Raja Obat Tianhao masih dalam keadaan pingsan atau koma. Itu benar-benar tidak berhasil. Lelaki tua ini akan pergi dan memberitahu beberapa wakil presiden Papillon Pil. Mungkin mereka memiliki cara untuk menyembuhkan Raja Obat Tianhao, kata Penatua Wu Zhen. "Leluhur keluarga Ouyang saya ada di pagoda pil ini hari ini. Saya akan pergi dan segera memberitahu dia," kata Ouyang Nana. Dia buru-buru berkata, "Ya benar, wakil presiden Ouyang Hongguan pasti dapat menyembuhkan Raja Obat Tianhao." Semua orang berkata satu demi satu dengan percaya diri. Kemudian kelompok orang ini akan mengangkat Raja Obat Tianhao untuk membawanya kepada Ouyang Hongguan. "Tunggu sebentar." Namun pada saat ini teriakan terdengar dan sesosok muncul, langsung menghentikan beberapa orang itu yang akan mengangkat Raja Obat Tianhao. Semua orang buru-buru melihat orang yang menghentikannya itu dan melihat bahwa yang menghentikannya adalah seorang pemuda.
"Danseng, apa yang kamu lakukan?" kata Ouyang Nana. "Teman kecil ini, apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang Raja Obat Tianhao sedang dalam masalah. Dia harus segera dirawat sesegera mungkin. Mengapa kamu menghentikan kami?" kata Penatua Wu Jian. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas, "Kamu tidak bisa memindahkan orang ini. Jika orang ini dipindahkan, dia pasti akan mati," kata Qin Chen. "Wanita suci Ouyang, siapa sebenarnya anak ini? Anak ini benar-benar berbicara omong kosong di saat genting seperti ini." Semua orang yang ada di sana nampak tidak puas. Jika bukan karena Qin Chen dibawa oleh Ouyang Nana, mereka pasti sudah menampar anak kecil di depannya ini. "Danseng, jangan main-main, segera kembali," kata Ouyang Nana dengan cemas. "Nona Ouyang, Raja Obat Tianhao benar-benar tidak bisa bergerak. Jika dia bergerak, dia pasti akan langsung mati. Saya tidak membuat pernyataan yang salah, tetapi saya terkejut bahwa sekelompok master alkemis tingkat 9 ini bahkan tidak mengetahui kebenaran ini." "Apakah para master alkemis ini begitu bodoh?" kata Qin Chen dengan dingin. "Nah, berani kamu bermain-main di sini. Bahkan jika kamu adalah murid dari wakil presiden Ouyang Hongguan, orang tua ini akan memberimu pelajaran," kata seorang lelaki tua. Dia langsung melayangkan telapak tangannya ke arah Qin Chen. Dia ingin memberi pelajaran kepada Qin Chen. "Tunggu." Tetapi pada saat ini, Penatua Wu Jian berbicara, langsung menghentikan tembakan lelaki tua itu. "Nah, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Apa yang kamu maksud dengan kata-katamu itu?" kata Penatua Wu Jian. Dia melihat Qin Chen yang sangat tenang. Sepertinya Qin Chen sangat percaya diri, membuat hati Penatua Wu Jian sedikit tergerak. Dia tidak percaya bahwa anak di depannya ini berani bermain-main dengan nyawa seseorang. "Saya harus melihat lebih dekat," kata Qin Chen. Anak yang memiliki nada besar. Banyak lelaki tua di sana nampak marah. Qin Chen dengan jelas mengatakan bahwa dia telah melihat penyakit dari Raja Obat Tianhao. Sungguh lelucon macam apa ini? Mereka yang merupakan master alkemis tingkat 9 tidak dapat melihat apapun. Tetapi apakah anak di depannya ini dapat melihat sesuatu? Penatua Wu Jian, menyelamatkan orang lebih penting. Tidak ada waktu untuk ragu. Saya harus melihat lebih dekat. Jika tidak, waktu akan berlalu. Saya khawatir semuanya akan terlambat, kata Qin Chen. Dia berkata dengan penuh ketenangan. "Kamu bisa lihat dan amati," kata Penatua Wu Jian. Mengabaikan kemarahan dan keraguan dari semua orang, Qin Chen datang ke dekat Raja Obat Tianhao. Dia mengamati dari jarak jauh. Qin Chen hanya memiliki sedikit spekulasi. Sesaat kemudian dia menemukan bahwa Raja Obat Tianhao tidak hanya memiliki wajah yang pucat, otot yang kendor, dan kulit yang kering, tetapi dalam waktu yang singkat, napas kehidupan di tubuhnya semakin lemah. Sepertinya itu bisa mati kapan saja. "Benar saja, sama seperti dugaanku," kata Qin Chen, matanya tenggelam. "Jika itu benar, tidak akan mudah untuk mengobati Raja Obat Tianhao." "Apakah kamu melihat sesuatu?" Melihat Qin Chen ragu-ragu, Penatua Wu Jian segera berkata dengan suara yang dalam. Dia secara alami dapat merasakan bahwa vitalitas tubuh Raja Obat Tianhao semakin lemah. Tidak ada banyak waktu untuk disia-siakan. Jika anak di depannya ini tidak menemukan apapun, dia akan segera membawa Raja Obat Tianhao kepada wakil presiden Papilun Pil. "Saya sudah tahu inti dari penyakit Raja Obat Tianhao," kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu bisa melihatnya?" Semua orang nampak terkejut. Bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak bisa mereka lihat? Mungkinkah anak ini bisa melihatnya? Berani berpura-pura. Tuan Gujuo dan yang lainnya sangat meremehkan. Apalagi sebelumnya anak di depannya ini mengamati Raja Obat Tianhao. Dia hanya berdiri dan bahkan tidak menggunakan trik apapun. Dan kemudian anak ini mengatakan bahwa dia mengetahui penyakit dari Raja Obat Tianhao. Apakah mereka benar-benar bodoh? "Apa masalah dengan Raja Obat Tianhao?" kata Penatua Wu Jian. Meskipun dia sangat curiga, tetapi dia masih bertanya kepada Qin Chen. "Raja Obat Tianhao sebenarnya tidak sakit," kata Qin Chen dengan ragu-ragu. "Apa katamu?" kata Penatua Wu Jian. Dia terkejut. Master alkemis lainnya yang ada di sana juga terkejut.
Apakah Raja Obat Tianhao tidak sakit? Jika dia tidak sakit, bagaimana mungkin Raja Obat Tianhao terbaring di sini dengan wajah yang pucat dan juga dengan vitalitas yang lemah dan bahkan nyawanya terancam? Apakah anak ini bermain-main dengan mereka? Sudah berakhir. Dari mana leluhur menemukan murid seperti ini? Kali ini keluarga Ouyang saya pasti akan menyinggung semua master alkemis yang ada di sini, kata Ouyang Nana. Nampak dia sangat pusing dan tertekan. Tidak, saya harus segera membawa Raja Obat Tianhao untuk pengobatan kepada wakil presiden Ouyang Hongguan, kata penatua Wu Jian. Dia menus dingin dan menatap Qin Chen dengan tidak puas. Sekarang dia benar-benar merasa telah dipermainkan oleh Qin Chen. Tunggu, Raja Obat Tianhao tidak bisa bergerak, kata Qin Chen. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani melakukan sesuatu kepadamu? Kata penatua Wu Jian. Dia benar-benar marah. Saat ini anak di depannya ini masih keras kepala dan berpura-pura menjadi hebat. Raja Obat Tianhao memang tidak sakit. Dia telah ditangkap oleh Cacinggu, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Cacinggu. Ketika pernyataan ini jatuh, penatua Wu Jian menghentikan tindakannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Cacinggu adalah sejenis cacing roh khusus. Sebagai seorang alkemis, tentu saja dia mengerti bahwa ada banyak jenis cacinggu di dunia. Begitu seseorang diparasit oleh cacinggu, dia akan sering menjadi lesu dan bahkan secara bertahap dikendalikan oleh cacinggu. Namun yang dia tahu, cacinggu biasanya hanya efektif melawan prajurit tingkat rendah dan tidak bisa melawan prajurit di tingkat Martial Emperor. Terlebih lagi cacinggu bersifat parasit dalam tubuh inang. Mereka hanya akan menelan energi inangnya. Paling banyak mereka hanya akan membuat inangnya merasa lelah dan tertekan. Bagaimana bisa itu seperti yang dialami oleh Raja Obat Tianhao, dan bahkan hampir membuat Raja Obat Tianhao mati. Lagi pula begitu inangnya mati, cacinggu juga akan mati karena kehilangan tempat makannya. Oleh karena itulah semua orang nampak tidak mempercayai kata-kata Qin Chen. Aku tahu kalian tidak akan percaya, tapi aku bisa membuktikannya, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen menjelaskan bahwa cacinggu pada Raja Obat Tianhao adalah jenis cacing yang sangat istimewa. Itu menyerap kekuatan sedikit demi sedikit. Bahkan Master Alkemis tingkat 9 tidak akan dapat mendeteksinya. Dengan kata lain, cacinggu pada Raja Obat Tianhao dapat melahap energi kehidupan di tubuh Raja Obat Tianhao. Dan hal itu menyebabkan napas kehidupan dari Raja Obat Tianhao semakin melemah. Untuk membuktikan ini sebenarnya sangat mudah. Siapa di sini yang memiliki tikus pengujian? Kata Qin Chen. Saya memilikinya di sini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.